Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 9 Ulumul Quran dengan beranggotakan Bima Joy Pradana, Zianing Fariha, Nida Khofia yang akan mempresentasikan materi kali ini tentang kisah-kisah dalam Al-Quran yang berisi tentang definisi kisah-kisah Al-Quran, macam-macam kisah dalam Al-Quran, tujuan kisah dalam Al-Quran, dan faedah kisah Al-Quran. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nida Khofia. Saya di sini akan menjelaskan definisi Al-Quran menurut bahasa dan juga macam-macamnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan definisi Al-Quran menurut bahasa. Qosa Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qosoh dan Al-Quran. Kata qosoh merupakan jamak dari kisoh yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kalimat kisoh bentuk plural atau maksudnya lebih dari satu atau jamak dari kata kisoh. Apabila disambung dengan Al-Quran, maka boleh dibaca qosoh atau kisoh, maka menjadi qosohul Quran atau kisohul Quran. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah Al-Quran. Selanjutnya, definisi Al-Quran menurut istilah. Qosoh Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung kejadian pada masa lalu, sejarah berbagai bangsa, negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona, sehingga orang-orang pun juga bakal tertarik akan kisah-kisah yang dulu yang disampaikannya itu dengan cara yang menarik dan mempesona. Oke, next. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam kisah dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, secara garis besar, kisah-kisah Al-Quran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kisah para nabi. Di dalam Al-Quran, banyak sekali cerita tentang kisah dakwah nabi, mukjizat-mukjizatnya, para penentang mereka, tahap-tahap ketika mereka berdakwah, serta balasan bagi orang yang mau mengimani mereka dan yang mendustai mereka. Contohnya, seperti kisah Nabi Nuh yang anaknya durhaka, Nabi Ibrahim yang diuji untuk menyembelih anaknya, Nabi Musa, Harun, Muhammad, serta para nabi dan rasul lainnya. Selanjutnya, macam-macam yang kedua yaitu kisah-kisah Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa lalu serta orang-orang yang bukan termasuk para nabi. Nah, contoh dari kisah-kisah Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian masa lalu pada zaman nabi itu seperti kisah orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlah mereka ribuan karena takut mati. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Kemudian kisah Tolut dan Jalut, anak-anak Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Qarun, Ashabul Sab, Maryam, Ashabul Ukhdud, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, macam-macam yang ketiga yaitu kisah yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah. Nah, kisah yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ini seperti perang Badar, yang pastinya teman-teman pasti tahu, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, dan masih banyak yang lainnya. Oke, saya Zianing Fariha Sakila akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad tidak pernah melakukan pemaksaan dalam berdakwah. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh telah tampak jelas kebenaran dan kebatilan. Berdasarkan ayat tersebut, kita jelas mengetahui bahwa Allah melarang Nabi Muhammad untuk melakukan pemaksaan dalam berdakwah. Kita bisa memahami bahwa pemaksaan terhadap ajaran Islam
hanya akan menyebabkan orang lain antipati terhadap Islam, karena pemaksaan merupakan cara yang terburuk untuk mengajak orang lain dalam Islam. Kedua, menguatkan hati Nabi Muhammad dan memperkuat keyakinan kaum mukminin. Di dalam Al-Quran diceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu serta proses dakwahnya sebagai penghibur kegalauan hati Rasulullah SAW dan meneguhkan jiwanya dalam mengemban risalah dakwah. Karena nabi-nabi pendahulunya pun mengalami fenomena kehidupan yang sama. Dengan kata lain, sebagai motivasi Rasulullah dan para dai pengusung syariat Islam, dengan mengetahui kisah-kisah para nabi bersama kaumnya, maka mereka akan menemukan suatu semangat baru. Yang ketiga, mengabadikan jejak para nabi terdahulu. Sama dengan konsep tujuan sebelumnya, kisah-kisah para nabi terdahulu ada di dalam Al-Quran agar menjadi abadi dan pastinya bisa dijadikan pelajaran oleh kaum muslimin. Yang keempat, membuktikan kebenaran informasi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menceritakan perjalanannya dari Mekah ke Yerusalem kepada penduduk kota Mekah. Namun, para kafir Quraisy tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah pun menurunkan surat Al-Isra sebagai bukti dari perjalanan Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk bukti kerasulan Nabi Muhammad. Dan Isra Mi'raj ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa bukti kerasulan Nabi Muhammad juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang keenam, menjelaskan tentang kerasulan kepada umat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Itu juga berarti bahwa Al-Quran menjelaskan tentang kerasulan kepada umat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Faedah kisah Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran mengandung banyak manfaat dan faedah bagi manusia. Di antaranya, 1. Menjelaskan landasan dasar asas dakwah dan pokok-pokok usul syariat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Kedua, meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Hud ayat 120. Ketiga, membangkitkan semangat dan rasa antusias kaum mukminin terhadap keimanan dengan meneguhkan mereka di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. 4. Mengakui keberadaan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berita-berita tentang umat-umat sebelumnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini." Quran Surat Hud ayat 49. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.